Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul alim. Innaka antal azizul hakim. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulikal karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Direktur, Bapak Wakil Direktur, beserta para pengemban amanah di RSI Muhammadiyah Pekajangan. Puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga syukur walhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul di majelis ini. Mudah-mudahan majelis ini bagian daripada majelis yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 majelis yang disukai oleh Allah. Yang pertama adalah majelis Quran. Di dalamnya dibacakan Al-Quran, ditadaburi, ditafakuri, kemudian diamalkan. Tadi sudah diawali dengan membaca Quran. Yang kedua adalah majelis ilmu. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bagian daripada majelis ilmu. Dan yang ketiga adalah majelis zikir. Disebut dengan zikir itu ya zikir dan zikir. Ada 3 majelis pula yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan malaikat juga tidak akan mau datang di dalamnya. Yang pertama adalah majelis ngerumpi. Majelis ngerumpi ini yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tanda kutip yang ngerumpi yang konnotatifnya tidak baik, ya ngelentengi, hibah dan lain sebagainya. Tapi kalau ngerumpi dalam tanda kutip positif, ya berupa majelis zikir dan zikir. Yang kedua adalah majelis kemaksiatan yang ada di dalamnya. Walaupun didatangi kiai, dibuka dengan acara pikiran baca Quran, ternyata setelah itu bukannya yang dibuka diskotik gitu ya, tetap tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah majelis permusuhan yang di dalamnya kemudian ada sesuatu yang kemudian dipertentangkan tanpa mencari solusi untuk berdamai. Yang kedua, salawat beriring salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, keluarga, dan mudah-mudahan melimpah kepada kita selaku umatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya merasa berterima kasih dan berhormat diberi kesempatan untuk melanjutkan kajian terkait dengan bab yang saya sampaikan. Dulu kita telah membahas terkait dengan pola ideal beragama. Kita akan lanjut pada kesadaran beragama. Ternyata beragama itu butuh kesadaran. Tidak hanya bekerja, beragama juga butuh kesadaran. Ada orang yang tidak sadar tapi melakukan sesuatu, namanya ngelindur. Tapi kalau dalam istilah kesehatan saya tidak tahu ngelindur itu apa gitu ya. Itu kan melakukan sesuatu tanpa sadar, tanpa berpikir, atau otaknya tidak berjalan dengan sesuai atau aturannya. Nah, agama membutuhkan kesadaran dari perilaku orang yang beragama. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ma'un yang sangat masyhur sekali.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Siapa alladzina hum fi sholatihim sahun walladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Ini ternyata sholat dan melakukan aktivitas agama itu butuh kesadaran, tidak boleh dilakukan serampangan dalam tanda kutip lindur. Agama juga butuh seperti itu. Yang pertama, kesadaran yang paling rendah dinamakan kesadaran formalistik. Nah, kesadaran formalistik itu kesadaran yang dilakukan, yang penting kalau ada perintah dan ada larangan, perintah saya lakukan, larangan saya tinggalkan, selesai, tanpa ikut berdalil di dalamnya. Sholat ya sholat saja sudah, zakat ya zakat saja, suruh amal bekerja ya bekerja saja, suruh meninggalkan kemaksiatan tinggalkan saja. Ini kesadaran beragama yang paling rendah, yang dinamakan kesadaran formalistik. Loh, kamu kok sholat subuh 2 rakaat? Ya memang dari sananya 2 rakaat, tanpa kemudian asal usulnya seperti apa, prosesnya seperti apa, dan lain sebagainya. Bahkan ketika ada cerita yang sangat masyhur, walaupun ada ikhtilaf di dalamnya bagaimana proses sholat, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Musa ketika ditanya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, wahai Rasul Muhammad, engkau dapat apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya dapat perintah sholat 50 waktu gitu. Kemudian Nabi Musa bilang, berat bagimu wahai Nabi Muhammad, karena umatku saja melakukan 2 rakaat tidak mampu. Kalau bahasa sekarang ya udah ajukan aja proposal dispensasi, kira-kira gitu. Kemudian Rasul maju lagi, dapat kotingan 25%. Dapat kotingan 50%, yang tadinya 50 menjadi 25. Kemudian ketemu lagi dengan Nabi Musa. Nabi Musa tetap untuk mengusulkan, jangan diterima, jangan 25, minta lagi biar diperingat, hingga menjadi 5 kali dalam satu hari yang berjumlah 17 rakaat. Nabi Musa sesungguhnya masih mengingatkan, Bapak Ibu yang saya hormati, minta lagi aja biar dapat keringanan lagi. Kemudian Rasul bilang, sesungguhnya saya malu wirawiri bikin proposal kira-kira gitu. Kalau bahasa candanya saya malu gitu. Kemudian ada yang bertanya, oh tadinya Rasul minta lagi aja ya. Kalau Nabi Musa umatnya yang besar-besar itu dikasih 2 rakaat, barangkali umat Rasul karena kecil-kecil jadi diskon total gitu ya, nggak dapat perintah sholat 5 waktu gitu. Malah ada yang bercanda, kok nggak ngajukan saja ya kayak gitu, hingga kemudian ringan berbablas nggak sholat kayak gitu. Kalau dikasih 5 waktu aja, kadang-kadang yang menggunakan niat sholat dijaharkan ketika sholat subuh terlakkan, niatnya jadi lain, usali fardel subhi kawanan gitu ya. Atau ada yang paling double beda lagi, usali fardel subhi wa duhri wal asri wal maghribi wal isya'i lillahi ta'ala. Saking sibuknya hingga dijadikan satu. Nah, ini kesadaran formalistik. Pokoknya kalau yang diperintahkan karena saya tidak memahami di dalamnya, yang penting dilaksanakan. Ini masih mending, tanpa diterjemahkan, suruh bikin masjid ya bikin masjid tanpa diterjemahkan ya. Suruh bikin panti asuhan ya bikin panti asuhan dan lain sebagainya. Suruh ngelus kepalanya anak yatim di 10 Muharram ya hanya dilus-lus saja gitu ya, tanpa dikasih makan misalnya gitu. Itu namanya kesadaran formalistik. Yang kedua adalah kesadaran intelektualistik. Ini beda lagi. Ini sudah muncul di kesadaran yang kedua. Kalau kemudian mendapatkan
perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan-kebaikan baik dalam mahdoh maupun ghairu mahdoh, dia akan kaji. Akan kaji satu ayat demi ayat, baik yang ayat Qur'aniyah maupun ayat kauniyah. Ini dikaji sedikit demi sedikit, apalagi Bapak Ibu yang suksesnya dalam bidang kesehatan. Saya kira sangat banyak ayat-ayat Qur'aniyah yang bisa dikaji, kemudian memantapkan keimanan kita sebagai seorang mukmin dan muslim. Nah, kesadaran intelektualistik ini tidak hanya dikaji jadi bahan kajian, bahan penelitian untuk menaikkan grade, tapi cenderung kepada perilaku yang kemudian diterapkan dari hasil kajian itu. Apunten, banyak orang yang tahu bagaimana gerakan sholat memberikan implikasi baik untuk jasmaniah kita, tapi bagaimana kemudian gerakan sholat itu dilakukan oleh kita selaku orang yang dalam tanda kutip sedikit mengetahui, kadang-kadang tidak dilakukan secara baik. Nah, ini berarti belum muncul kepada kesadaran intelektualistik. Teorinya tahu. Misalnya bangun jam 3 malam, sholat tahajud memberi dampak yang baik kepada kehidupan kita, baik hidup secara jasmaniah maupun rohaniah. Tapi hanya pada intelektual, belum pada mencapai kesadaran intelektualistik. Nah, orang yang mencapai kesadaran intelektualistik itu lebih tinggi tingkatannya di bidang dibanding formalistik. Yang ketiga adalah kesadaran mistik. Nah, ini mohon maaf kalau saya menggunakan istilah mistik lagi gitu ya. Jadi mistik ini tidak dimaknai sebagai mitologi, itu bukan seperti itu. Tapi mistik yang dimaknai sebagai pendekatan irfani. Di samping ada pendekatan bayani, ada pendekatan burhani, tentu ada pendekatan irfani. Nah, kesadaran mistik ini lebih tinggi dibanding kesadaran formalistik, intelektualistik, maka di atasnya ada kesadaran mistik. Kalau saya menggunakan pendekatan irfani, maka pendekatan yang cenderung kepada hati kita, hati yang tentu ada kaitannya dengan keimanan kepada Allah dan rukun iman yang lain. Saya kasih contoh seperti ini, Bapak Ibu yang saya hormati. Saya kasih contoh sama diri saya sajalah, nah, yang lain biar mudah. Ketika melakukan segala sesuatu, sandarannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan sandarannya kepada sendi-sendi agama, maka ketika lelah menghinggapi kita, tetap akan menjadi lillah. Nah, ini yang menjadi pedoman bagi kita bersama sebagai orang yang berjuang di Aum Muhammadiyah, berusaha untuk menjadikan lelah kita menjadi lillah. Nah, bagaimana sandarannya bukan manusia, tapi sandarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sering berdoa, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sampai akhir. Nah, suatu ketika saya bercerita terkait dengan kesadaran mistik, walaupun masih separuh-paruh. Suatu ketika ada tetangga yang minta tolong, habis sholat duhur datang ke rumah, setelah Idul Fitri silaturahim, kemudian bilang seorang laki-laki, Pak Kiai minta tolong, nanti malam di tempat saya ada acara, saya punya anak perempuan, ada yang mau datang, bapak daripada laki-laki yang suka terhadap anak saya, satu rombongan. Kalau dalam bahasa Pekalongan dinamakan ngakoke atau dodok, ya. Ngakoke atau dodok. Ya sudah, bismillah. Nanti acaranya kapan? Habis maghrib. Kemudian setelah habis maghrib, sholat dengan santri,
menuju ke tetangga saya itu, ternyata tamunya belum datang. Yang datang orang-orang yang menjadi tetangganya. Begitu saya masuk, ternyata ada teman saya yang juga ustaz. Saya curiga, jangan-jangan kembar ustaz dua ini. Kemudian betul, istrinya kemudian keluar, mohon maaf Pak Kiai, mohon maaf Pak Kiai. Ternyata Bapak manggil panjenengan, saya manggil Pak Ustaz ini. Ya sudah, saya bilang enggak apa-apa. Kalau begitu saya yang ngalah saja, yang undur diri. Karena kebetulan kalau habis maghrib saya ada kegiatan ngaji dengan santri. Ngapunten nggih Pak Kiai, ngapunten. Saya pulang. Begitu pulang, baru sampai di rumah pesantren, ternyata bapak-bapak tadi datang lagi naik motor. Pak Ustaz, Pak Kiai, ngapunten. Ini tamunya sudah datang, tapi jubirnya tidak ada. Jubirnya tidak ada. Jadi jubir dari perempuannya sudah ada, jubir dari laki-lakinya tidak ada. Kami mohon Pak Ustadz, Pak Kiai berkenan datang untuk mewakilinya. Gitu ya sudah, tidak apa-apa. Bismillah, siap. Saya kebetulan belum ganti kostum, akhirnya datang lagi. Begitu datang, ya baru masuk, duduk, kemudian mobilnya datang. Wah, kok ada mobil kiainya ini? Dan laki-laki. Akhirnya kemudian bilang lagi giliran istri yang bilang, Pak Kiai ngapunten, ternyata jubirnya datang. Akhirnya saya pamitan lagi, ya sudah, saya pamitan, tidak apa-apa. Begitu saya pulang, sholat isya selesai, kemudian istri saya memberitahu, tadi bapak ibunya kesini lagi. Ternyata tadi mobilnya mobil kiai, tapi tidak ada kiainya. Hanya izin mau mengizinkan karena Pak Kiainya ngisi di tempat yang lain, dia suruh mamitkan tidak bisa menjadi jubir. Nah, Abi dimohon ke sana dan ditunggu. Saya datang lagi ke sana. Begitu datang lagi ke sana, saya nyambut dulu, diterima oleh teman saya suruh berdoa. Begitu selesai saya dibilangin, Pak Kiai nanti pulangnya nanti dulu, saya mau berbicara. Begitu selesai semua tamu semua pada pulang, termasuk tetangganya. Beliau suami istri itu bilang, Pak Kiai saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, kayak memainkan panjenengan di Pimpong, pulang datang dan sampai 3 kali. Saya mohon maaf sekali, barangkali tidak berkenan, kalau bukan panjenengan barangkali tidak akan datang, bilang kayak gitu. Kemudian saya bilang, Bapak Ibu yang saya hormati, sesungguhnya saya datang ke sini itu bukan semata-mata memenuhi undangan panjenengan. Gitu. Kalau memenuhi undangan panjenengan saja, barangkali begitu diundang sekali, kemudian sudah ada ustadznya, saya tidak mau datang yang kedua kali. Bahkan datang untuk ketiga kali. Datangnya saya ke sini itu bukan hanya semata-mata undangan Bapak dan Ibu, tapi semata-mata memang ada perintah dari Rasulullah untuk menghormati tetangga dan tamunya. Karena panjenengan tetangga saya, dan ada hadis yang memerintahkan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarahu, barang siapa yang beriman, ini landasannya iman, kepada Allah dan hari akhir, maka hormatilah tetangganya. Karena panjenengan tetangga saya, maka saya hanya mengamalkan itu saja. Saya datang disuruh ceramah, tidak disuruh ceramah, itu nomor 3, nomor 4, nomor 5. Yang penting saya ngamalkan itu, dan tetap saya akan merubah lelah saya menjadi lillah. Dipakai alhamdulillah, tidak dipakai juga tidak apa-apa.
karena landasannya itu. Jadi jenengan tidak usah terlalu pede, bilang kayak gitu, nggak usah terlalu pede. Nah ini yang dinamakan dengan kesadaran mistik. Melakukan perilaku dalam beragama sandarannya bukan manusia lagi, ngapunten termasuk saya dan panjenengan yang hadir di sini. Ikut pengajian itu bukan karena takut sama direktur apa bakal direktur atau yang lain, atau bukan masalah enak ndak enak, bukan itu. Kalau masalah enak ndak enak itu nomor sekian, tapi kalau sudah mencapai pada kesadaran mistik bahwa ngaji ini kebutuhan kita dan perintah Allah, inilah kesadaran mistik yang kemudian perlu dikembangkan kita bersama. Tidak hanya pada formalistik atau intelektualistik, tapi kesadaran mistik menjadi barometer yang kedua setelah nanti ada kesadaran yang paling hebat, yaitu kesadaran profetik. Nah, kesadaran profetik itu seperti apa? Kesadaran profetik ini kesadaran yang paling tinggi, yaitu kesadaran kenabian atau kerasulan. Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sekiranya sebagai manusia biasa tidak memiliki kenabian dan kerasulan, keutamaan manusia, kebahagiaan yang paling sempurna kan ketika bertemu dengan Allah. Dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mendapatkan kesempurnaan itu ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Toh Nabi Muhammad tetap pulang membawa risalah kenabian, membawa risalah kerasulan untuk keumatan. Nah, bagi kita Bapak dan Ibu yang saya hormati, risalah kenabian dan kerasulan itu sesungguhnya menjadi hak atau taklif bagi kita semua, beban bagi kita semua untuk menyuarakan dakwah Islam lewat bidang kita masing-masing. Kalaulah kesadaran mistik kita hanya untuk individu kita, kesadaran profetik itu sudah tidak hanya bagi individu kita saja, tapi kita mulai memikirkan orang lain. Apa yang kemudian bisa saya atau kita perbuat bagi keumatan. Nah, kesadaran inilah yang dimiliki oleh orang-orang yang kemudian memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang cukup mendalam. Tidak hanya berpikir kepada soleh individu, kalau bahasanya dulu almarhum Buya Farid gitu ya. Tidak hanya pada berhenti di soleh individual, tapi berkembang kepada soleh sosial. Orang yang hebat itu banyak secara individu, tapi kemudian membawa efek kepada sosial, kepada orang lain, kepada masyarakat, dan lain sebagainya. Ini yang kemudian dibutuhkan saat ini. Oleh sebab itu, kesadaran beragama pada wilayah profetik ini hendaknya tumbuh pada diri kita, tumbuh pada kita sebagai orang-orang yang berjuang di amal usaha Muhammadiyah. Nah, kesadaran profetik ini tidak akan dimiliki oleh orang-orang yang kemudian egonya masih kuat. Maka manusia menurut Al-Quran dibahasakan dengan berbagai macam bahasa, dibahasakan dengan berbagai macam kata. Misalnya di dalam surah At-Tin kita menjumpai laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, disebut dengan insan, jamak mufradnya nus atau unnasun ya, yang berarti bahwa manusia itu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi kemampuan untuk berpikir. Maka kalau ada manusia bilang aku mau mikir, berarti hilang kemanusiaannya. Kan kadang-kadang kalau judek mumet kayak gitu, aku mau mikir suka, mumet ramantas, berarti itu hilang kemanusiaannya. Karena manusia itu memang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikasih perangkat yang tidak dikasihkan kepada makhluk yang lain, yaitu berpikir.
sebagaimana informasi di dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka kita ya disuruh berpikir. Nah, berpikir kita tidak mencukupkan untuk kepentingan individu, tapi untuk kemaslahatan umat. Nah, umat menanti kita. Nah, inilah kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan mendorong warga Muhammadiyah untuk menjadi soleh secara sosial. Ada juga misalnya Allah menggunakan kata basyar. Basyar itu cenderung kepada kebutuhan-kebutuhan fisik, makan, minum dan lain sebagainya. Allah juga menggunakan kalimat basyar agar kita sadar betul bahwa kita manusia biasa sebagaimana teman-teman kita manusia yang lain yang membutuhkan makan, minum, istirahat dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita tidak boleh menjadikan standar orang lain harus seperti standar kita. Karena masing-masing orang memiliki standar yang berbeda-beda. Tidak mungkin orang yang biasa makan hanya 1, 2, dan 3 sendok harus makan 1 piring full. Tentu tidak mungkin. Nah, ini yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kemampuan kita dalam melakukan interaksi sosial terhadap teman kita, warga kita, dan lain sebagainya mampu dibaca dengan cermat dan baik. Apabila tidak, maka yang terjadi memaksakan kehendak diri untuk orang lain harus sama dengan kita. Nah, membaca realitas sosial inilah yang sesungguhnya masuk pada wilayah kesadaran profetik. Misalnya kayak gini, misalnya tetangga kita itu butuhnya makan, tapi kita belikan celana kan tidak nyambung. Tetangga kita itu butuhnya baju untuk lebaran karena bajunya hanya daster itu saja bisa gitu. Kita belikan minyak goreng kan tidak nyambung. Nah, ini hanya bisa dibaca dengan kesadaran bukan intelektualistik, tidak, tapi dibaca dengan kesadaran profetik. Demikian pula Allah misalnya menggunakan apa kata-kata Ibnu Adam atau Bani Adam gitu ya. Itu menandakan bahwa kita selaku makhluk hidup yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan di muka bumi ini berasal dari satu, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Walaupun dulu ketika SMP didengungkan teori Darwin yang sangat luar biasa, evolusi dan lain sebagainya, kemudian dipatahkan dengan teori Qur'aniyah, dengan bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam. Nah, kita sadar bahwasanya kita berasal dari keturunan yang sama, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Maka kita harus muncul kemanusiaannya. Kemanusiaan ini harus kita munculkan bahwasanya kita memiliki satu kakek yang sama. Maka siapapun yang membutuhkan kita selama kita bisa, maka wajib bagi kita untuk menolongnya tanpa memandang ras, suku, agama, dan bangsa. Maka Rasulullah SAW menyontohkan kepada kita semua bagaimana kemudian Rasulullah SAW memberikan solusi-solusi kepada para sahabat, kepada umat pada waktu itu, terutama di Madinah yang beragam umatnya. Nah, kesadaran profetik inilah yang kemudian harus kita dorong dari diri kita masing-masing, dari jiwa kita masing-masing. Agar apa? Agar keberagamaan, kesadaran kita dalam beragama tidak memunculkan soleh secara individual saja, tapi muncul kepada soleh secara sosial. Saya kira itu bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang saya hormati, kajian yang kedua dari materi yang sama hanya meneruskan, dan insya Allah nanti kalau ada waktu kita akan berbicara masalah ketika akal bertemu dengan agama. Ini bagaimana akal bertemu dengan agama. Akal itu bisa diukur, sedangkan agama tidak bisa
yang satu itu sangat normatif, sedangkan yang satu sangat mistis. Nah, ketika bertemu seperti apa, nanti kita bisa bahas pada bahasan-bahasan selanjutnya. Koyonan sini terus bersambung lah. Saya kira itu bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Kajian yang dapat saya sampaikan tentu tidak ada kesempurnaan, kecuali kesempurnaan itu milik Allah. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.